Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat dan tetap penuh semangat, serta senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah berusaha berbuat baik, karena seperti yang dikatakan oleh Santo Leo Agung, upah seseorang itu sesuai dengan perbuatannya. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Khusus Advent. Kita akan mendengarkan firman Allah melalui kitab Nabi Yesaya, juga Injil Suci menurut Lukas. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Guido Krishna Hidayat SY. Mari kita sapa Romo Guido lebih dulu. Apa kabar Romo Guido? Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali di acara ini. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Natal. 5 hari lagi Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Guido. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Santa Peran Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Maria yang mentaati kehendak-Mu dan setia dengan rendah hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, suatu tunas akan terbit dari akar Isai. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi dan semua orang melihat penyelamatan oleh Allah kita. Bacaan dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati, paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan." Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Suci. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan.
Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo Gio, tadi dari bacaan kitab Yesaya ini kita mendengar Raja Ahaz itu berkata, "Aku tidak mau mencobai Tuhan." Benar. Seakan-akan perkataan yang keluar dari seseorang yang takwa dan takut pada Allah. Tetapi sebenarnya kalau saya tidak salah ingat, Raja Ahaz ini kan tidak percaya kepada Tuhan. Dia ingin meminta bantuan Raja Asyur, kalau saya nggak keliru ya, Romo. Benar. Mungkin Romo Guido bisa menjelaskan secara singkat konteks dari kisah ini, Romo. Baik, pada saat itu memang kerajaan di Raja Ahaz itu baru dikepung ya oleh raja yang dari Asyur itu ya. Kemudian dia khawatir, akankah dia selamat, akankah dia itu bisa lepas dari kepungan itu. Dia khawatir dan maka dia minta bantuan, kalau nggak salah ya, itu pada orang-orang pada kerajaan sebelumnya. Tapi itu yang ditegur oleh Yesaya yang kita lihat dalam kitab yang kita baca tadi. Begitu kurang lebih. Ya, ini berarti kalau kita berkaca kepada Raja Ahaz ini kerap terjadi juga pada diri saya, Romo, bukan bukan kita, diri saya. Kadang-kadang sulit mempercayai segala macam ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan berserah kepada Tuhan. Justru memilih orang-orang yang kasat mata yang ada di depan kita. Sementara bantuan Tuhan yang memang tidak kasat mata Romo, tetapi daya kuasanya itu melebihi segala sesuatu, segala kesulitan, segala apapun.
Benar, yang jahat. benar. Iya. Ya memang kita bukan hanya Mbak Bey aja, tapi kita juga ngalami. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, godaan atau cobaan, kadang-kadang kita itu hilang ya kepercayaan pada Tuhan. Kok saya diberi semacam ini, seperti yang dialami oleh Ahaz itu ya. Lalu akibatnya saya akan mencari solusi yang kasat mata, yang terlihat, yang mungkin tidak benar, karena itu rasa saya lebih menjamin, lebih ya. Akibatnya ya kita menjadi lupa akan pencipta kita. Ya, yang digambarkan oleh Raja Ahaz tadi juga kita alami. Tapi Ahaz mulai sadar, maka dia tidak akan minta apapun, ya, dan dia mengalami itu. Memang pada saat itu Yesaya juga memberi gambaran bahwa untuk menjamin bahwa kamu akan selamat, bahwa kamu tidak binasa, bahwa kerajaanmu tetap dalam penyertaan Tuhan, itu diberi janji di sana dikatakan adalah perempuan, seorang perempuan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Emmanuel. Itu kan suatu janji harapan kemudian yang lebih menguatkan Ahaz dalam menerima, menjalani cobaan atau penderitaan Israel pada saat itu masa pembuangan, dan dia menjalaninya dengan baik waktu itu. Ya betul Romo, ini pekan khusus Advent dan sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Yesus, dan Nabi Yesaya juga sudah mengatakan di sini bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dialah Immanuel, Tuhan. Ya benar, itu sudah dikatakan abad ke-7 sebelum Masehi. Abad ke-7. Jadi 7 abad sebelum Yesus lahir. Betul. Dan sebenarnya sudah diramalkan itu. Dan memang kenyataannya semacam itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita kembali lagi kepada pengalaman kita, kadang-kadang pengalaman yang kita merasa mendapat cobaan. Kadang-kadang pengalaman yang kita merasa mendapat ujian. Itu setelah kita selesai melakukannya, kita bisa melihat, oh ternyata ada yang diajarkan Tuhan pada diri saya. Betul, ada kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa, bahkan yang paling kita anggap saat itu paling buruk ya Romo. Benar, ya nanti itu kan kita renungkan lagi, kita di akan dalam bacaan Injil, kita betul. Lihat itu, benar. Nah tetapi Romo, bagaimana caranya agar kita peka terhadap kehadiran Tuhan ya? Tadi kan kita bilang bahwa kita tuh kadang-kadang, aduh kok ya nggak kasat mata dan kita tidak merasakan gitu. Tapi kan sebenarnya itu ketidakpekaan kita akan kehadiran Tuhan. Lalu bagaimana agar kita memiliki kepekaan itu? Baik, memang tidak mudah, apalagi orang yang sedang dalam ujian, orang dalam cobaan. Tidak mudah melihat benar enggak Tuhan itu menyapa saya, menyertai saya. Benar enggak Tuhan itu akan menyelesaikan ini semua. Itu tidak mudah untuk melihat itu. Namun perlu kita lihat bahwa kita manusia itu punya satu harapan, yang kedua juga usaha, tekad kita. Kalau kita tetap setia dan menjalani itu dengan apa yang sudah diajarkan pada kita, menanggapi itu dengan kejujuran, menanggapi itu dengan kemurnian, menanggapi itu dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran moral Katolik maupun moral umum, tentu ada cercah sedikit yang akan menerangi kita, yang akan menunjukkan kita jalannya itu ke sana. Jalannya itu ke sana. Dan kalau kita melihat dari Mazmur, itu kan juga hal yang sama. Betul. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan kekal. Kalau kita mengatakan itu, kalau kita merasakan itu bahwa Tuhan akan datang dalam keadaan cuma ini, dan Dia sendirilah
yang akan menjadi raja kita dalam ini. Saya kira memang tidak mudah, Ya. tapi bukan berarti tidak Tidak bisa. bisa, betul Ya. Romo. Ya, tapi kita harus tetap setia menjalani dan mengikuti itu semuanya. Saya kira itu yang semoga menjawab ya. Iya Itulah. Romo, di dalam Mazmur juga disebutkan siapa yang boleh berdiri di depan, berdiri di tempatnya yang kudus. Orang yang bersih di tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dan Benar. mungkin salah satu caranya adalah sering-sering menimba kekuatan dari Allah melalui sakramen Ekaristi. Kalau Benar. bisa diterimakan setiap hari ya Romo. Baik, itu benar ya. Kalau bisa kita bisa datang, lalu fungsinya pertama-tama ya kita menyatukan diri dengan Allah kita. Yang kedua juga mendengarkan apa yang menjadi ajaran-ajaran yang dibacakan lewat bacaan tiap harinya, Ya. ataupun Injil dan renungan yang dibawakan oleh Romo pada saat itu. Betul. Jadi kita akan, oh ternyata jalan Tuhan itu semacam ini. Kita mengenal Tuhan yang mungkin pada orang-orang umum tidak kasat mata, Ya. tapi kita paling nggak mengenal pekerjaan Tuhan itu semacam ini. Ya. Sehingga dalam menghadapi cobaan seperti yang dialami Ahaz, kita tahu, oh jalan Tuhan semacam ini. Saya menghadapi cobaan ini harus semacam ini. Misalnya kalau kita pada saat ujian, misalnya ujian tertulis atau ujian sekolah gitu ya, ada kecenderungan kita mau nyontek. Ada kecenderungan kita mau tidak berbuat jujur. Ya. Tapi juga ada ajakan, yuk mempersiapkan diri supaya dengan baik. Mungkin hasilnya tidak memuaskan, tapi itu akan kita nikmati nantinya. Apa yang kita dapatkan di sana. Itu saya kira. Satu hal lagi Romo, kalau kita berada dalam lingkungan yang tanda kutip membiasakan untuk mengambil yang bukan haknya, dan kita tetap berteguh bahwa itu bukan hak saya, lalu coba kita menghindari, bisa jadi kita disingkirkan ya Romo, tetapi hati tentram ya. Benar, ya, hati kita tentram, hati kita merasa apa ya, nyaman ya, nyaman. Kadang-kadang kalau kita lihat saja orang yang pertama kali misalnya mendapat ujian kemudian dia mencontek gitu ya, kan dia was-was pertama kali ya. Was-was, kemudian di sini tidak tenang. Tapi kalau orang bisa menyelesaikan dengan usahanya sendiri, dia lebih tenteram, lebih nyaman, dan lebih kalau mendapat hasil yang bagus, dia akan benar-benar senang. Beda dengan orang yang tidak jujur, semacam itu. Betul Romo. Baik, tadi Romo juga sudah meneguhkan kita bahwa menerima sakramen Ekaristi setiap hari dan mendengarkan sabdanya, kita akan menjadi semakin peka terhadap kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kita. Dalam hal-hal yang kecil juga ya Romo. Benar. Karena persis yang dikatakan oleh Yesaya ini, Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita. Benar, iya. Kasar cerita ya, sebuah cerita. Kalau kita kembali lagi mengenai masalah yang orang yang biasanya yang mau mencuri sesuatu. Pertama kali dia mencuri, pasti dia akan khawatir. Khawatir, kemudian karena berhasil, kemudian ini contoh yang jelek ya. Kemudian berhasil, kemudian dia merasa oh enak sekali. Lama-lama kepekaan teguran Tuhan itu hilang, menjadi kebiasaan. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita kebiasaannya di dalam Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan di pagi hari terutama, kemudian hari itu kita melalui dan setiap hari semacam ini, kalau kita tidak mendengarkan rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang, seakan ada yang kurang mendapat peneguhan, Maka di sini juga melihat kepekaan itu bisa dibina. Dan kalau membina tentu butuh usaha. Dan banyak tantangan untuk hadir. Hadir di pagi hari itu. Iya, saya kira itu perlu ini. Tetapi benar seperti Romo, sebelum kita menyantap sarapan untuk jasmani, ada baiknya memang kita juga menerima santapan untuk jiwa dan rohani kita ya Romo. Benar, ya. Ya itu kalau memungkinkan bagi orang-orang yang sekitar gereja atau kapel yang bisa datang silahkan. Bagi yang tidak bisa ya
paling tidak kita membuka kitab suci, membaca apa, lalu menjadi inspirasi atau menjadi semangat untuk kita melakukan pada hari itu. Ya. Ya. Baik, Romo. Terima kasih sekali atas renungan yang meneguhkan hati. Apakah masih ada yang hendak Romo katakan yang terkait dengan kitab Nabi Yesaya ini? Baik, Nabi Yesaya hari ini sebenarnya tidak hanya menegur Ahaz, tapi juga menegur kita semua yang hadir di sini. Kalau menghadapi sesuatu, tetaplah kita bertahan dalam iman, kuat dalam harapan, dan tetap melakukan suatu tindakan cinta kasih kepada sesama. Tentu akan membuahkan hasil bagi kita dan bagi sesama yang di sekitar kita. Tidak mudah, saya tidak mengatakan itu mudah, tapi bukan berarti itu suatu yang tidak bisa dilakukan. Itu yang kurang lebih yang diungkapkan, yang mau kita pesankan dalam bacaan pertama. Dan dalam Mazmur juga, kalau kita percaya itu pasti Tuhan sendirilah yang menjadi raja saya pada saat saya bertindak itu. Dan saya merasa nyaman hari itu. Kalau kita pagi hari melakukan bacaan rohani, menerima inspirasi dari kitab suci, dan malam hari kita refleksikan, saya merasa, oh ternyata Tuhan berkata sesuatu. Dan hari ini saya belajar sesuatu untuk meningkatkan kualitas iman yang saya punya. Saya kira itu pesan Nabi Yesaya pada kita. Baik Romo, terima kasih atas renungannya yang sungguh meneguhkan hati dan juga mencerahkan. Kalau nanti Tuhan berkata, minta suatu pertanda, jangan sungkan untuk meminta pertanda karena Dia adalah Allah kita yang akan membantu membebaskan kita dari segala macam kesulitan dan keraguan kita asalkan kita berserah penuh kepadanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sejenak kita jeda untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Guido sampaikan tadi. Jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan mendengarkan inspirasi iman menurut Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Guido Krisna Hidayat SY, dan saya Bernadette Esther. Jika Anda punya pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Guido, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita, Romo, dari Injil menurut Lukas. Tadi kita mendengar bahwa Maria dipilih Allah untuk ikut serta dalam karya keselamatan manusia. Dan kerap Injil menurut Lukas yang bab 1 ayat 26 sampai 38 ini kerap disebut sebagai warta sukacita. Tetapi apakah benar bagi Maria ini warta sukacita, Romo Guido? Baik, sebenarnya kabar itu kan netral sifatnya ya. Kabarnya apa tuh netral. Tergantung orang yang menerima kabar itu. Kalau kita melihat kabar dari malaikat Gabriel pada saat itu kepada Maria, saat ini kita mengatakan itu kabar sukacita karena penyelamat akan datang. Itu. Tapi bagi Maria apakah itu benar kabar sukacita? Kalau kita melihat konteks kebudayaan pada saat itu, kalau seorang mengandung dan tidak bersuami, dan saat itu keadaan Maria semacam itu, itu kalau ketahuan bisa mati dirajam. Dan oleh karena itu bagi Maria ini adalah ya suatu yang berat. Berat. Bahwa ini memang ada Allah yang menyertai saya, tapi kabar ini berat. Seandainya calon suaminya Yusuf tidak mengakui itu, Maria akan dirajam.
Itu yang menjadi keberatan, yang menjadi semacam ya berdebar-debar. Maka Maria mengatakan kan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Iya. Ya. Dia mengharapkan tidak, Iya. tapi karena ini adalah suatu utusan dari Allah dan menyampaikan dan demi keselamatan manusia, Maria merenungkan itu. Itu yang kurang lebih suasana kabar gembira yang kita rasakan gembira pada saat ini, yang dirasakan Maria pada saat itu. Itu yang jadi kabar itu netral. Netral, tergantung dari mana kita melihatnya. Iya. Ya, Romo, ini kehadiran di sini kan disebutkan dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel dan mengabarkan kabar sukacita. Kalau kita ingat pada kisah penciptaan manusia dari kitab Kejadian, itu kan juga pada hari ke-6 ya Romo. Hari ke-6, iya. Dan memang karya Tuhan itu memang sudah luar biasa terencana, hanya kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Benar, iya. Pada hari ke-6 memang diciptakan manusia dan di sini dilahirkan, bukan dilahirkan, dikandung dikandung seorang anak yang dari Allah itu. Ya benar. Dan Romo, tadi Romo sudah menyebutkan bahwa Maria pun sebenarnya ragu-ragu dan menyatakan bagaimana hal itu mungkin. Ternyata dalam karya keselamatan pun Tuhan tetap menawarkan pilihan, ikut serta atau menolak ya Romo? Iya benar, itu suatu pilihan mau ikut atau tidak. Kalau kita melihat lebih jauh sebelumnya, itu kan juga Nabi Yunus ya. Kamu diberi untuk mewartakan di Niniwe, tapi dia menolak, lari. Tapi Tuhan tetap mengajak dia dengan berbagai macam cara, itu ya. Jadi di sini Maria mendapat juga, tapi sikap Maria sangat berbeda. Dia mau menerima hal itu, meskipun itu berat bagi Maria. Itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat, ya pertama kali kan kaget ya, datang seorang yang tiba-tiba malaikat, mungkin pakaiannya putih atau bagaimana, dia kaget. Dan siapa di sini nggak ada orang, tiba-tiba ada orang. Lalu menyampaikan kabar bahwa dia akan mengandung. Kamu datang tiba-tiba, kemudian menyampaikan kabar kamu akan mengandung, lalu dari mana kamu tahu? Dan bagaimana? Itu kan suatu pertanyaan yang besar dari Maria. Bagaimana kamu kok bisa mengatakan kamu kenal saja? Tidak, dalam arti kan Maria tidak pernah berjumpa dengan malaikat Gabriel sebelumnya. Maria di sini hanya merenungkan dan memahami kata-kata dari malaikat tadi itu. Jadi bahwa jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan disebut nanti Yesus. Dinama Yesus. Dia merenungkan itu, dia tidak bertanya tandanya apa. Saya bisa. Dia tidak bertanya tanda itu, tapi dia merenungkan karena Maria percaya. Ahas yang tadi kita baca juga ketika ditawari oleh Yesaya, mintalah tanda pada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kamu, tidak akan dihancurkan oleh bangsa sekitarmu. Aku tidak minta tanda. Dari yang nggak percaya menjadi percaya. Maria juga demikian. Aku tidak minta tanda apa-apa. Dia merenungkan itu. Namun demikian selanjutnya bahwa Tuhan memberi clue sedikit, memberi kunci sedikit. Maria, ada sanakmu yang di sana, namanya Elizabeth. Elizabeth yang sudah tua itu akan mengandung. Dan dia mulai bisa mengatakan yang bagian terakhir itu dalam bacaan Injil tadi kita baca bahwa dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi inilah yang harusnya kita katakan kepada Tuhan.
waktu kita mendapat cobaan, waktu kita mendapat ujian, waktu kita mendapat tantangan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku Tuhan sesuai apa yang kau kehendaki. Tapi saya akan melakukan ini sesuai dengan ajaran. Iya, Ya. betul Romo. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana kita tahu bahwa itu memang merupakan suatu rencana Tuhan, bukan merupakan tanda kutip hukumannya atas dosa-dosa kita, Romo. Baik, itu memang sulit ya, memang tidak mudah. Tapi kita tidak usah bicara mengenai itu hukuman atau itu adalah pahala atau cobaan. Yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, apapun itu, entah itu suatu penderitaan, cobaan, kita tetap harus melakukan itu dengan sesuai apa yang diajarkan Tuhan. Nanti jauh setelah itu, Yesus ketika dia di Taman Getsemani, itu kan dia mengatakan kehendakmu yang terjadi. Kehendakmu. Di sini Maria juga mengatakan kehendakmu terjadi Tuhan pada diriku. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Meskipun dalam pikiran dia, mati enggak ya aku ya di raja. Tapi dia tetap mengikuti itu. Apakah dia bersembunyi ketika dia menerima kabar gembira dan mendapat risiko itu? Enggak. Dia malah bergegas ke mengunjungi Elizabeth. Dia enggak bersembunyi dan dia ke tempat Elizabeth. Dan memang suatu yang terjadi di sana. Nanti kita pada hari berikutnya kita akan melihat itu. Dan disinilah apapun yang dialami, kita merenungkan, mencari hikmatnya apa, dan melakukan apa. Kita banyak belajar dari sikap Maria dalam hal ini. Jadi merenungkan, tidak mengeluh dulu, tidak mengeluh dulu, kemudian tetap menghadapi itu semua dengan jalan yang dianjurkan oleh Allah. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kabar dan Maria yang menerima kabar itu. Itu yang kurang lebih ini. Romo Guido tadi juga menjelaskan bahwa pada saat diberi kabar yang kita sebut sukacita itu, tetapi justru mendebarkan bagi Maria tidak merenungkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana dia merenungkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Nanti mungkin Romo juga bisa menjelaskan apalagi yang setiap peristiwa-peristiwa apa yang kemudian membuat Maria merenungkannya. Oh ya, sikap Maria itu kalau menerima sesuatu itu adalah selalu tidak marah dulu. Tapi lebih merenungkan. Kita coba beranjak berikutnya ya, kalau kita lihat Maria itu pada saat Maria membawa Yesus, mempersembahkan Yesus di bait Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hatimu akan tertusuk 7 pedang. Seperti tusuk pedang. Maria merenungkan, tidak bertanya, nggak mungkin. Dia hanya merenungkan dan menyiapkan diri. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus masih kecil, Yesus hilang di Yerusalem waktu itu, usia 12 tahun. Lalu Maria mencari sampai di sana ketemu. Harapannya ketemu Yesus, senang anaknya mau pulang. Tapi Yesus, si kecil Yesus malah berkata, mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus di rumah Bapakku? Mau tinggal di bait suci. Maria tidak marah. Maria merenungkan lagi. Lalu ketika di Kana, Maria itu menyuruh pelayan-pelayan, lakukanlah menyuruh Yesus. Bantulah mereka. Karena Maria tahu Yesus punya kekuatan dan mereka percaya bahwa itu adalah
datang dari Allah. Ya. Yesus mengatakan, saatku belum Belum tiba. tiba. Maria tidak marah. Ya. Itu anaknya tidak sopan pada orang tua ngomong begitu, tapi tidak marah. Lalu dia mengatakan menerima itu dan merenungkan. Ini sikap Maria. Tidak marah, merenungkan, mencari sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Saat ini kita belajar dari Maria juga hal yang sama. Ketika menerima kabar, entah itu sukacita, entah itu menyedihkan, tidak pertama-tama kita itu langsung mempunyai sikap senang atau sedih, tapi kita merenungkan sebenarnya maksud Tuhan memberi kabar ini seperti apa. Kalau kita tidak bersikap semacam itu, apa yang terjadi? Misalnya kita menerima kabar penderitaan, cobaan atau ujian yang tidak mengenakan. Yang muncul sedih, kemudian kita akan menghujat. Menyalahkan sesuatu, menyalahkan Tuhan, Tuhan, menyalahkan yang lain. Hal sebaliknya, kita menerima kabar yang menyenangkan. Oh, kamu jadi juara. Saya akan menjadi orang yang sombong. Oh, saya merasa diri hebat. Tapi tidak dengan rendah hati. Ini karena rahmat Tuhan. Maka sebenarnya ajaran Maria ini kepada kita semua. Entah kita menerima kabar yang tidak baik atau yang baik, kita tetap harus mengingat bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan berbicara pada kita melalui kejadian yang kita dengar dari kabar tadi itu. Ya, Romo. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk atau kita mendengar kabar yang tidak menyenangkan, bukan aja kemarahan atau saling menyalahkan, bahkan juga menyalahkan Tuhan, tetapi mengendapkan dalam diri. Karena kerap kali kabar yang buruk atau kejadian yang buruk itu justru makin menjauhkan kita dari Tuhan ya Romo. Tetapi tadi Romo Guido sudah menjelaskan, kita belajar pada hari ini bahwa Maria mengendapkan apa semua yang diterimanya, yang didengarkan, dan berpasrah penuh kepada Tuhan. Ya, ini juga kita menyambut Natal kan, bentar lagi 5 hari lagi. Ya, kita akan menyambut Natal, maka kita menyiapkan diri dan apa kabar dan apa yang terjadi pada saat-saat ini kita renungkan, kita bersikap seperti Maria. Oh, ini semacam ini, sehingga pada saat nanti hari Natal kita bisa mempersembahkan, Tuhan, ini yang saya lakukan mulai hari ini sampai dengan Natal, itu adalah benar-benar merenungkan dan benar-benar menyiapkan hati untuk kehadiran-Mu di dalam hati saya. Ya, itu perlu digarisbawahi Romo, menyiapkan hati untuk kehadiran Allah, bukan menyiapkan hiasan-hiasannya lebih dulu ya Romo. Iya, benar. Baik, kalau dari kita tadi melihat pada kitab Yesaya dan kemudian Injil Lukas, apa benang merahnya di antara kedua bacaan tadi ya Romo? Baik, dari kitab Yesaya itu kita melihat bahwa si Yesaya diminta tanda. Dia tidak minta tanda dan dia bisa punya sikap menghadapi kejadiannya dengan kacamata Allah, dengan memasrahkan diri pada Allah. Demikian juga Maria, menghadapi semuanya dengan kacamata Allah. Maka hari ini kita diajak untuk memandang sesuatu, menghadapi sesuatu dengan cara pandang Allah mandang semuanya itu. Lalu kita diajak untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang diajarkan pada kita. Baik, terima kasih sekali untuk renungannya dan sungguh meneguhkan. Kita diminta untuk memandang semua dari kacamata Allah dan berserah sepenuhnya kepada Allah ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhiri acara pada hari ini dengan berkat
Allah melalui Romo Guido, tetapi lebih dulu kita akan menutupnya dengan doa. Monggo Romo. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Lindungilah kami dengan kekuatan-Mu dan perkenankanlah kami menikmati damai abadi. Kuatkanlah kami dalam melihat semuanya itu dengan kacamata yang Kau pandang, yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi agen karya penyelamatan-Mu bagi orang lain, bagi masyarakat di sekitar kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan kegiatan kita hari ini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Saya Bernadette Esther dan Wido Krisna Hidayat. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Salam. Matur nuwun sangat Romo. Terima kasih.